Saya dulu belum ada pendidikan Bible. Kelas 2 SMA. Tatkala saya ditangkap di Stadion Teladan, saya berguru sendiri. Saya tidak mengikuti misionaris dan apa semuanya. Tapi saya meminta roh hikmat daripada Tuhan sehingga saya bisa berkhotbah kepada orang-orang bakal sarjana waktu itu. Yang sekarang salah satu bupati Tubasa yaitu Darwin Siagian. Itu sudah saya khotbah itu tatkala saya masih remaja. Dia sudah mau insinyur. Kenapa bisa? Hikmat Tuhan datang sama saya. Hikmat Tuhan datang sama saya dan inilah modal sama saya dan tidak akan pernah luntur. Gereja manapun yang memberikan pengajaran saya, sekte manapun yang memberikan pengajaran sama saya tidak akan luntur. Karena saya meneliti dengan sungguh-sungguh antara roh Tuhan dengan roh saya. Jadi saya kembalikan kepada saudara-saudara, jikapun gereja yang satu dengan yang lain kok berbeda, pendeta yang satu dengan pendeta yang lain-lain berbeda, kembali ke letokmu masing-masing. Tetapi ini pula, jangan menghujat pendeta-pendeta atau gereja-gereja yang ada perbedaannya. Jangan. Saudara ingat bagaimana Yeshua Masias Jesus Christ tatkala mau ditangkap di Taman Getsemani. Ingat itu, 4 kali dia berdoa, Tuhan biarkanlah mereka menjadi satu. Ut omnes unum sain. Tuhan sudah tahu 12 muridnya itu akan berbeda-beda. Ya, sekte ini, sekte ini, sekte ini, sekte ini. Termasuk masalah baptisan harus dicemplungkan dalam air. Ada yang satu hanya cukup dibercek. Nanti saudara lihat Yesus waktu menyembuhkan orang buta, ludahnya dibuat ke tanah, dicobel-cobel begini. Ingat di situ peristiwa, ludahnya ini yang dengan tanah ini dibikin ke matanya orang buta. Matanya yang buta bisa melihat. Bukan harus seperti itu Anda lakukan jika Anda berdoa. Ingat ya, ini sekali-sekali saya katakan tidak harus seperti itu. Jadi kembalilah kepada imanmu. Sampai sekarang ini orang Kristen begitu mempertahankan sektenya masing-masing. Ini makanya Tuhan tidak suka. Sebelum terjadi ini saya katakan, selalulah kita mencari persamaan, jangan perbedaan. Ingat itu kawan. Ya, carilah persamaan, jangan cari perbedaan. Tidak akan pernah damai sejahtera bagi orang-orang yang dilayani kalau berbeda-beda. Kemarin saya pelayanan misi pekabaran Injil di desa Tiga Pana, masuk ke dalam lagi Kaben Jahe. Ya, masuk lagi ke dalam bulan Jahe namanya. Sebelumnya saya jam 12 siang mau makan siang saya di Penatapan. Panas sekali medan waktu itu. Pikiran saya juga mumet ya tentang anak saya yang ketinggalan mata pelajarannya. Terus saya berpikir sepeda motor saya tinggalkan di PO Bus Almasar itu yang di Jamin Ginting. Udah makan siang dulu saya di Penatapan, di situ pas dingin saya bilang. Tapi saya dirubah Tuhan. Hei Daniel, aku tahu kau pikiranmu lagi mumet. Ya, bukan itu jalannya. Pergi kau pelayanan penginjilan. Saya pergi, itulah desa Bulan Jahe Tiga Pana, Kabupaten Tanah Karo. Saudara tahu nggak? Pada saat roh itu bicara sama saya, kepala saya nggak mumet lagi. Malah saya minta ampun Tuhan. Saya terlalu egois. Begitu saya mumet, saya mau enak sendiri. Padahal saya tahu, setiap saya melayani orang, saya mendapatkan kekuatan baru. Amin. Amin. Selalu itu. Berapa kali saya dari rumah lepas. Berapa kali dari rumah saya batuk-batuk. Tapi di sini tidak batuk. Betul. Percaya atau tidak, itu sering saya saksikan. Dan di bis Almasar itu, mumet kepala saya karena bayangkan anak saya kelas 3 SMK Telkom, 20 mata pelajarannya tertinggal. Dalam waktu 1 minggu harus selesai. Bagaimana nggak mumet ini? Saya videokan kepala saya yang gundul ini akan meledak. Saya nggak tahu lagi. Mau makan siang lah saya. Sekali lagi saya katakan di Penatapan. Setidaknya saya mendapatkan udara dingin. Panas sekali kemarin. Tapi saya dirubah. Saya menginjil ke sana. Sampai sepeda motor saya menginap di Almasar. Saya tidak peduli. Saya menginjil kepada 3 tempat di situ.
Malam itu 2 tempat. Paginya subuh jam 5 sudah saya buka ibadah. Inilah jalan yang tidak diduga orang. Tatkala kita mumet, tatkala kita buntu, jangan cari jalanmu sendiri. Tetap jalan Tuhan, tetap layani Tuhan. Pada saat itu engkau dikuatkan. Amin. Amin. Luar biasa. Pulang dari situ saya melayani lagi, saya coba ganti baju langsung melayani. Tidak habis-habisnya. Jadi kalau kebenaran sesaat, menurut gereja ini, gereja sana, sekte ini, sekte sana, tidak menguatkan iman saudara. Barusan saya juga diingatkan tatkala membawa nama-nama yang berbeda tentang Jesus Christ, Yesus Kristus, Yesus sama saya, Yesus. Sampai sekarang ini diperdebatkan, buat apa itu? Kita tahu Yesus Kristus, Yesus Amasia waktu itu bahasa apa dipakai? Saya mau tanya dulu kalian. Bahasa apa dipakai? Waktu hidup dia sebagai manusia, bahasa Batak, bahasa Karo? Bahasa India enggak kan? Bahasa apa? Bahasa Inggris? Saya bilang tidak. Bahasa apa? Ibrani. Hah? Ibrani. Ayo coba Ibrani, bahasa Yahudi. Memang dia orang Ibrani? Saya yakin dia tidak pernah bahasa Horas. Gak ada itu. Yakin saya. Jadi karena dia bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, apa salahnya kita berbahasa Yahudi, bahasa Ibrani, dia Tuhan kita? Kenapa alergi dengan bahasa Ibrani? Shalom itu bahasa Ibrani loh. Sampai sekarang orang Kristen shalom. Jadi kenapa alergi kalau kita mengatakan Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach itu sampai sekarang Alkitabnya, Bible-nya orang Ibrani tertulis seperti itu. Itu bukan aliran sesat atau sekte. Tapi bijak-bijaklah kita seperti saya. Sekali saya munculkan itu biar orang ngerti apa itu nama itu. Oh itu bahasa Ibrani. Ya, termasuk Yahweh. Masalah kealahan pun sampai sekarang diperdebatkan. Memang nama Allah kita bukan Allah. Nama Allah kita adalah Yahweh, Jehovah. Tetapi memang orang Ibrani dulu tidak sembarangan memanggil nama Yahweh atau menyebut nama Yahweh. Sampai sekarang ini hanya tertentu saja nama itu sangat berkuasa. Terus ada pertanyaan sama saya, kenapa Pak Pendeta ada sebagian orang sedikit dalam nama Yahweh, dalam nama Yahweh? Ya mereka lah itu, saya nggak sanggup mengatakan itu. Cukup saya nama Tuhan. Dalam nama Adonai. Adonai juga bahasa Ibrani. Kenapa kita alergi dengan Adonai? Adonai itu sama dengan Tuhan. Jadi tidak ada aliran sesat di sini. Jadi kembali laptopmu, kembali kepada imanmu, bagaimana pengajaranmu. Ingat, bagaimana firman Tuhan, umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan tentang aku. Tambah-tambahlah pengetahuanmu. Ya, saya pernah bilang bagaimana Raja Salomo mencari hikmah seperti mencari harta yang terpendam. Amsal 2 ayat 4. Harus Anda lakukan seperti itu. Harta karun yang tak ternilai, cari siang dan malam. Kalau bukan seperti itu, percayalah saudara tidak akan dewasa rohani. Dan saudara tidak akan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan saudara akan terombang-ambing. Baca Yakobus di situ ayat 1. Jika engkau menerima hikmat, mintalah dengan sungguh-sungguh. Tetapi jangan bimbang dan ragu. Karena orang yang bimbang dan ragu seperti ombak yang diombang-ambingkan. Dan jangan harapkan orang yang bimbang dan ragu mendapatkan sesuatu apapun. Baca Yakobus 1 sampai 8 itu. 8 ayat di situ. Jadi minta dengan sungguh-sungguh. Tanpa itu saudara tidak akan pernah damai sejahtera. Karena apa? Pengkhotbah gereja mungkin berbeda-beda. Masuk saudara ke gereja ini, masuk saudara ke gereja ini. Loh, kok ada perbedaan? Datang pengkhotbah yang satu, masuk pengkhotbah yang lain. Loh, kok ada perbedaan? Cari kembali dan tidak perlu menghujat. Jangan Anda menghujat. Cari kebenaran menurutmu. Tentu jangan ditafsirkan dengan kemauan sendiri. Ada tertulis, saya lupa di mana itu. Ya, firman Tuhan jangan menurut kehendakmu, kepentinganmu sendiri, tetapi menurut kepentingan dan kebenaran
Roh itu sendiri. Makanya kita berkhidmat kembali kepada Dia. Dan saya percaya jika saudara tetap dituntun dengan pengajaran-pengajaran seperti ini, tidak akan pernah dewasa. Saudara akan dewasa firman Tuhan apabila saudara punya kerinduan pribadi. Ingat itu kawan. Tanpa ada kerinduan pribadi tidak akan pernah Anda mendapatkan pengajaran yang benar. Karena apa? Sebentar-sebentar kok berbeda. Amin. Amin. Saya tidak menyalahkan satu sama lain. Karena saya juga masuk gereja sini, gereja sana. Begitu saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya kelas 2 SMA, pindah saya ke Jakarta waktu saya kuliah, semua gereja yang ada di Jakarta saya jalani. Bayangkan, sendiri saya. Tatkala waktu itu 5 perak pun tak ada uang saya, pakai sendal saya. Tidak ada durung-durung saya, tidak jadi masalah. Naik bis saya gratis, minta maaf ya, nggak ada ongkos saya. Ini sampai sekarang kesaksian saya yang hidup. Tidak ada masalah sepatu saya, apa saya, baju saya, nggak ada istilah, tidak ada kolekte saya. Masuk saya semua gereja-gereja, bahkan ke gereja Katolik. Saya masuki semua, di mana nama Tuhan disebut. Kebenaran itu diungkapkan kepada saya. Bukan diungkapkan oleh sekte dan gereja-gereja. Tidak. Maka itu saya tidak mau disebut ada sekte saya. Saya sangkal. Dan bila perlu saya tidak usah disebut sebagai agama Kristen. Dan bila perlu saya tidak usah disebut anggota gereja ini, karena kebenaran itu saya dapatkan di sini. Karena kebenaran daripada gereja saya juga banyak yang salah dan banyak yang keliru. Ya. Betul? Amin. 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 Jadi jangan gantungkan keselamatanmu dengan pengajaran-pengajaran dari gerejamu, karena gerejamu tidak akan pernah ditanyakan nanti. Hai Deremon Ginting, dari mana gerejamu? Oh, GBKP Tuhan. Hah? Katolik. Ingat, kalau Anda percaya dengan Bible mengatakan tidak ada selain daripada ini. Ya, saya tidak katakan Katolik salah. Tapi saya percaya hanya satu, Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah terhenti. Ya, saya memakai istilah ada gunanya. Kalau dikatakan ada gunanya perjanjian lama, seolah-olah bisa kita singkirkan. Amin atau tidak? Amin atau tidak? Amin. Perjanjian lama satu titik pun, satu kalimat pun tidak bisa disingkirkan. Tidak. Jadi jangan seolah-olah melengkapi perjanjian baru ini, menyempurnakan, tidak. Tetap sama. Karena apa? Nanti kembali kita baca itu Yesaya 53. Sebelum dia lahir sudah dikatakan di kitab Ibrani tentang dia yang akan lahir. Dan Yesaya sudah mengatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Berikanlah jalan raya bagi Tuhan, setiap gunung dan lembah harus setiap gunung dan bukit harus diratakan, setiap lembah harus diratakan, setiap jalan yang berliku-liku harus jalan yang lurus. Berapa ratus tahun? 600 tahun sebelum dia lahir sudah ada kitab Yesaya, dan ini dibacakan orang-orang Ibrani. Tapi orang Ibrani tidak percaya bahwa yang lahir itu yang disebut dalam Yesaya 53 itu. Itu. Dan orang yang berseru-seru di padang gurun itu di perjanjian baru kita ketahui namanya Yohanes. Dan dialah yang membaptis daripada Yesus Hamasiah, Jesus Christ, Yesus Kristus, Yesus. Itu sudah tertulis di situ. Bahkan lambungnya tertusuk sudah dibikin di situ. Aneh kan? Ini keanehan. Makanya kebenaran firman Tuhan selalu dinubuatkan dulu. Selalu dinubuatkan dulu. Bahkan nabi-nabi semua yang ada di sini, saya katakan, semuanya itu lahir dari nubuatan dulu. Tidak ada nabi yang tidak dinubuatkan dulu. Baca firman Tuhan. Makanya kalau ada orang percaya ada nabi terakhir katanya, nggak ada di sini itu.
Setiap nabi yang diakui oleh dunia yang tidak dinubuatkan bukan nabi. Tetapi setiap nabi yang ada di dunia tunggu dinubuatkan di sini. Itu, ingat itu. Jadi kembali kepada pemahamanmu. Dan selalu saya katakan itu perkataan Injil, Bible, bukan perkataan saya. Tertulis di sini itu semua. Termasuk kutuk tadi. Ya, kembali kepadamu, selidiki kutuk itu. Apakah kutuk itu berlangsung sekarang atau tidak? Bahkan ada Kristen mengatakan lagi, Trinitas sekarang ini tidak ada lagi. Coba, ada pendeta yang seperti itu. Tidak ada lagi istilah Trinitas. Karena dia sudah naik ke Samayim. Samayim orang Ibrani mengatakan, jangan bilang saya sesat. Samayim itu sama dengan sorga. Ya. Jadi enak kali kalau istilah-istilah Ibrani itu istilah daripada Tuhan kita waktu itu muncul. Kenapa kita tidak pakai sekarang? Dan saya katakan sekali lagi, ini yang kita pegang ini sudah banyak berubah istilah dan kata-kata dari pemerintahan Romawi. Memang dari situ mulanya ya pengabaran tentang lahir-lahir gereja. Ya kita akui. Tetapi saudara kita Katolik jangan angkuh dan sombong bahwa Katolik lah mula-mula katanya. Bisa betul. Baru ada Protestan. Tetapi itu saya bilang, gereja banyak yang salah. Gereja banyak yang salah. Makanya pembaharuan kemarin. Bagaimana mungkin dosamu bisa dibayar dengan emas dan perak? Udahlah, kita berdosa aja terus. Cari duit aja kawan. Kasih uangmu. Penghapusan dosa bisa berlangsung. Itu aja coba. Dan dikatakan ada siksa dalam kubur. Tidak ada di sini siksa dalam kubur. Jadi kembalikan ke sini, jangan ke pengajaran-pengajaran. Ini sumber imanmu, ini sumber pengetahuanmu tentang ketuhanan. Bukan daripada banyak para pendeta-pendeta dan gereja yang satu bolak-balik. Kembalikan ke sini. Kalau kami ini hanya membantu kami ini. Yang disinggung dari tadi masalah kutuk itu, kutuk yang ke-12 itu. Ya, kutuk yang ke-12 yang belakang ini yang sudah saya katakan. Ya. Di Ulangan 27 itu item 12 kutuk berlangsung sampai sekarang ini. Akibat daripada itu terjadilah Ulangan 28. 28 juga keadaan terkutuk orang. Itulah keadaan orang ini buku saya akan terbit ini. 12 kutuk dan akibat kutuk 28. Doakanlah biar cepat buku saya ini. Ya. 12 kutuk dan akibat kutuk itu ada 28. Termasuk saudara nanti menikahi seorang perawan, yang perawanin itu adalah orang lain. Itu termasuk kutuk sampai sekarang terjadi. Termasuk saudara bertani, tanam jagung, tanam pisang, tanam apa, yang memakan hasilmu adalah orang lain. Orang membangun rumah mewah, yang menempati bukan kamu, orang lain. Anda kumpulkan uang banyak-banyak, yang menempati hartamu orang lain. Banyak di situ. Itulah keadaan. Dan saudara penuh ketakutan. Ini terjadi sampai sekarang. Banyak orang takut seperti dikejar-kejar orang. Ini kena kutuk ini. Padahal nggak ada yang kejar-kejar dia. Baca itu Ulangan 28. Berlangsung sampai sekarang ini. Dan saya yakin mungkin dari 28 jenis keadaan terkutuk, mungkin di antaranya ada sama saudara. Kenapa saya selalu ketakutan, was-was? Itu, jangan-jangan kena kutuk. Salah satu adalah apa? Itu kutuk ke-12 itu artinya begini. Saudara sudah tahu kebenaran Tuhan. Saudara sudah bersaksi tentang dia juru selamatmu. Tetapi engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan. Lebih bagus saudara tidak percaya, lebih bagus saudara tidak yakini, daripada sudah percaya dan yakini, Anda tidak melakukan apa, Anda kena kutuk. Itulah kutuk ke-12. Itu penjabarannya. Jadi jangan sempat saudara tahu, jangan sampai saudara tahu tentang kebenaran daripada saudara tahu tapi tidak melakukan. Itu, ingat itu.
Jadi jangan coba-coba, saya sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya sudah dibaptis, saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan perkara, menyembuhkan orang sakit, saya berdoa. Dan karunia-karunia sudah diberikan kepada saya, bahkan saya diberikan karunia roh dan sebagainya. Tetapi tidak melaksanakan sepenuhnya kehendak Bapakku. Bukan orang yang berseru Tuhan yang diselamatkan. Bukan orang yang mengatakan aku sudah makan dan minum bersamamu, aku sudah mengusir setan-setan, aku sudah menyembuhkan orang sakit. Tetapi yang diselamatkan adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Yesus waktu itu berbicara sebagai manusia ya. Dibilang Bapakku. Itulah dia Allah dan manusia, Tuhan dan manusia. Sudah, waktu saya habis. Ya. Sebetulnya banyak tadi yang mau saya sampaikan masalah saya kutip, tapi tidak apa. Saya sudah tulis, ya. Mari kita baca dulu dari Mazmur. Kita baca saja, saya tidak usah perdalam. Ya, sekitar 2 menit. Mana tadi catatan saya? Mazmur. Apa yang sudah saya catat tadi, kita baca ayo. Tunggu. Saya baru saja saya catat, saya tidak bisa ingat semuanya. Di mana kertas tadi? Ada di situ, di sini. Oh ya ini. Coba Mazmur 12 ayat 7 dan 119 ayat 140 ini ya, ini aja percepat. Mazmur 12 ayat 7 dan 119 ayat 140. 119 dan 104 ayat 140. Dan Mazmur 119 ayat 162. Beda ayat ya. Ya, Mazmur 119 itu Mazmur terpanjang itu ya, ayat 140 dan ayat 162. Mazmur 12 ayat 7. Sudah jumpa itu. Saya tambahkan Yesaya 54 ayat 10. Yesaya, coba sebagian ini aja yang ambil biar cepat. Yesaya 54 ayat 10. Ya sudah, silakan baca dari Mazmur 12 ayat 7. 3 iya. Yang kuat, jangan kalah dengan suara saya. 3 iya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali diberikan dalam dapur pertemuan di kanan. Yang 119 ayat 140-nya. 3 iya. Oh, belum jumpa. 119 ayat 140. 3 iya. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Yang ayat 162. Dari 119 ayat 162. Lanjut. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak pencerahan. Yang kuat. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Yesaya 54 ayat 10. Kuat Pak. Kuat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ya, semua ini menandakan apa yang sudah diperjanjikan Tuhan sama kita. Inilah keadaannya. Bahkan sampai dikatakan yang terakhir, biar gunung-gunung beranjak. Ya, bukit-bukit bergoyang. Kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Jadi itu yang dikatakan evangelis Pardede tadi. Ya, dan yang terakhirnya coba Yesaya 63 ayat 1. Yesaya. Dan 1 Yohanes 2 ayat 25 terakhir itu. Yesaya 63 ayat 1. Coba yang kencang. Ya, Yesaya 63 ayat 1. Siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Brosa dengan baju yang merah, dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar. Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Pertama Yohanes 2 ayat 25. Bukan Yohanes ya, bukan Injil ini. Ini surat. Di belakang sebelum Wahyu. Sebelum Wahyu. Pertama Yohanes 2 ayat 25. Inilah janji yang Ini terakhir, coba kita dengarkan yuk yang keras.
Dan inilah janji yang telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, cukup. Itu aja titiknya. Dari segala sesuatu janji-janji yang tadi, yang manis, yang ini, tujuannya adalah janjinya untuk kita untuk hidup yang kekal. Ya, amin. Silakan Pak. Salam.